Oke semuanya, hari ini saya akan membahas alur cerita dari movie Black Butler. Film ini merupakan live action anime yang berjudul Black Butler juga, atau dalam bahasa Jepangnya Kuroshitsuji. Berbeda dengan animenya yang mengambil latar waktu di tahun 1800-an, live action ini justru mengambil latar waktu di era modern sekarang. Tokoh utamanya masih sama, yaitu Sebastian, namun majikannya namanya diubah dari Kiel menjadi Kiyoharu. Di live action ini, Kiyoharu Genpo adalah perempuan yang menyamar menjadi laki-laki. Berbeda dengan animenya, yang mana Kiel merupakan anak laki-laki sungguhan. Baik, sebelum kita mulai, jangan lupa kalian klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian semua. Film ini menceritakan seseorang anak perempuan yang bernama Count Kiyoharu Genpo. Dia adalah anak tertua dari keluarga Kiyoharu yang memiliki kontrak dengan iblis yang bernama Sebastian. Dia menyamar menjadi anak laki-laki. Umurnya masih muda, yaitu 17 tahun. Tapi dia sudah menjadi pemimpin dari Futon CO yang membuat senjata The Queen's Watchdog. Cerita bermula dari sebuah kejadian yang terjadi di jalanan. Seseorang yang bernama Anthony Campbell, ia tiba-tiba merasakan kesakitan dan menjadi mumi. Dan di sampingnya diperlihatkan ada sebuah kartu yang mirip seperti iblis. Di lain tempat, Genpo yang menyamar menjadi wanita, yang memang aslinya adalah wanita, diculik dan disekap bersama wanita lainnya di sebuah gudang. Ketua penculik tersebut mencurigai identitas Genpo dan menanyakan siapa ia sebenarnya. Ia pun menyiksa Genpo dan tiba-tiba datang seseorang. Dia adalah pelayan iblis Sebastian. Tujuan ia ke sana adalah menyelamatkan tuannya. Namun ia dihalangi oleh anak buah penculik tersebut. Lalu Sebastian mengeluarkan pisau kecil dari dalam bajunya. Dan Sebastian pun bertarung melawan mereka dan mengalahkan mereka semua dengan mudah. Ketua penculik tersebut mencoba menembaki Sebastian, tapi peluru tersebut tidak berpengaruh apa-apa terhadap iblis tersebut. Setelah mengalahkan mereka semua, Sebastian pun membawa Genpo pulang ke rumah. Keesokan harinya, di pagi hari, Genpo bangun tidur. Dan Sebastian melayani tuannya sambil berkata, "Lebih baik Anda bunuh diri saja. Aku akan mengambil jiwamu dengan senang hati." Dan Genpo menjawab, "Tenang saja. Aku harus meraih tujuanku, walaupun apapun bayarannya. Untuk melakukannya, aku butuh bantuanmu." Setelah itu, datang seseorang yang bernama Sato Bikarles. Dia adalah sekretaris ratu. Sambil bermain catur, mereka pun membicarakan kejadian yang menimpa Anthony Campbell semalam. Dan Genpo berniat untuk menyelidiki kasus ini. Di malam hari, Genpo dan pelayannya pergi menemui mayat Anthony Campbell untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Dia pun menemukan sesuatu di mulut mayat tersebut, yaitu cerutu Kuba, dan juga saput tangan di kantong bajunya. Beberapa menit kemudian, mobil pembawa jenazah tersebut pergi, dan Genpo bertanya kepada Sebastian, "Kenapa ada cerutu?" Karena Genpo bukan pakar cerutu. Dia pun merasa kebingungan. Kemudian, Sebastian menjelaskan semuanya dengan singkat, padat, dan jelas. Genpo pun mengatakan ternyata iblis juga bisa main detektif. Kemudian, Genpo menanyakan apa merek wine tersebut. Kemudian Sebastian menjawab, "Cetubo Nurberg." Genpo kemudian menyuruh Sebastian untuk mencari tahu dari mana asalnya dan juga mereknya. Karena dia seorang iblis, dia sangat mudah mencari tahunya dan ngasih tahu ke Genpo. Sebastian pun mengatakan klub eksklusif. Klub ini bukan klub biasa, karena hanya beberapa member yang memiliki undangan saja yang dapat pergi ke sana. Bisa jadi ada pertemuan rahasia di sini. Dan di salah satu tempat di klub ini ada cerutu dan winenya. Genpo pun mengambil kesimpulan kalau Anthony ada di sana sebelum tewas.
Genpo pun berniat untuk ke sana dengan meminta bantuan bibinya untuk mencarikan surat undangan. Di malam hari, Genpo dan pelayannya tiba di klub itu. Dan ketika Genpo melihat simbol suratnya, ia mengingat masa lalunya, yang mana orang tuanya dibunuh dan orang yang membunuhnya memiliki simbol yang sama. Genpo pun bertanya kepada bibinya, siapa pengatur pesta ini? Bibinya menjawab, ketua dari Epsilon Pharmaceutical, perusahaan yang mengembangkan obat-obat baru di Guizhou Xinpei. Kemudian, Genpo menyuruh Sebastian untuk menyelidiki pabrik obat tersebut. Dan Genpo pun masuk ke klub bersama pelayannya yaitu Lin. Ketika Genpo sedang mengamati sekeliling tempat itu, terlihat ada seseorang yang sedang melambaikan tangannya ke atas dan semuanya pun tepuk tangan. Ternyata dia adalah Kujo Shinpei, pemilik klub tersebut. Kemudian ada seseorang yang menghampiri Shinpei dan mereka masuk ke dalam. Genpo yang melihatnya menyuruh pelayannya menunggu di luar. Genpo pun menyusul mereka untuk mencari tahu apa yang mereka diskusikan. Sesampainya di dalam, tiba-tiba pelayan Genpo datang dan mereka pun ketahuan oleh Shinpei. Ternyata Shinpei mengetahui siapa Genpo dan akhirnya mereka dilumpuhkan sampai pingsan. Di tempat lain, Sebastian yang sedang menyelidiki laboratorium Epsilon, di sana dia melihat banyak pil dan dia mencoba satu persatu dari pil tersebut. Sampai dia menemukan sebuah ruangan yang ternyata ruangan tersebut berisi mayat dan ruangan tersebut sudah berisi perangkap yaitu bom. Kembali ke tempat Genpo berada. Di sana kelihatan Genpo sudah sadar dan mencoba melepaskan diri. Dia pun melihat pemandangan sekitar dan ternyata tempat ini digunakan untuk mereka para pecandu narkoba yang dimanfaatkan sebagai alat eksperimen untuk menguji obatnya yang bernama penangkal nekrosis. Ketika pil nekrosis dipecahkan, maka cairan tersebut bakalan menguap dan menyebar lewat udara. Jika orang-orang tersebut menghirup udaranya, maka akan keluar darah dari hidung, telinga, dan mata. Dan setelah detak jantung mencapai maksimal, mereka akan berubah menjadi mumi. Agar mereka bisa selamat, mereka harus memakan pil penangkal nekrosis. Di ruangan khusus, Shinpei menonton mereka semua dan menyerahkan resep obatnya kepada seseorang yang misterius. Kemudian seseorang itu mengeluarkan pistol dan menembak Shinpei sampai tewas. Orang itu pun pergi dari tempat itu. Kemudian Genpo dan pelayannya juga segera melarikan diri karena tempat tersebut bakalan teruap obat nekrosis. Sesampainya di rumah, mereka didatangi polisi. Genpo menyuruh Sebastian duluan. Kemudian Sebastian diarahkan ke ruang integrasi. Di sana Sebastian mau dibunuh, tapi Sebastian berhasil mengalahkan mereka semua. Ketika Genpo mau menyusul Sebastian, dia menemukan ruangan yang penuh berisi orang yang sedang dibunuh. Genpo pun mengamati mereka semua. Ketika sedang mengamati, tiba-tiba Lin datang dan akhirnya Genpo ketahuan. Genpo kemudian diseret dan akan ditembak. Lin yang tidak ingin melihat tuannya terbunuh, ia pun menjatuhkan kaca matanya dan sikap dia yang awalnya polos dan grogian langsung menjadi seperti monster dan melawan mereka semua. Ia pun menyuruh Genpo pergi. Lin pun melawan dan membunuh mereka semua sendirian. Sesampainya di luar, Genpo bertemu Sebastian dan menyuruhnya untuk menyelamatkan Lin. Dan Genpo pun pergi bersama bibinya. Ketika Lin terpojok dan mau terbunuh, Sebastian pun menolongnya dan membawanya ke rumah. Di tempat lain, Genpo dijebak oleh bibinya sendiri. Ternyata bibinya adalah dalang dari semua ini. Bibinya membawa bom berisi pil nekrosis dan berniat untuk meledakkannya di gereja. Dan di sana terjadi perdebatan dan ternyata bibi Genpo sendiri yang membunuh orang tuanya Genpo. Dan dia juga akan membunuh Genpo. Ketika Genpo ditembak, tiba-tiba Sebastian datang dan menangkap peluru tersebut. Genpo pun menyuruh Sebastian membunuh bibinya. Dan ternyata anak buah bibinya juga sudah menjadi kuat
karena terlalu banyak menerima obat. Mereka pun bertarung. Ketika Sebastian terpojok, Genpo pun memecahkan pil nekrosis dan menghancurkan penangkalnya. Mereka pun menghirup udaranya, dan ketika bibinya meminta penangkalnya kepada pelayannya, ternyata Sebastian sudah mengambilnya saat dia bertarung. Sebastian pun memakan pil tersebut, dan akhirnya Sebastian berhasil mengalahkannya, dan bibi Genpo pun berubah jadi abu. Setelah itu, Genpo berusaha membuka koper tersebut untuk memisahkan bomnya dengan obat nekrosis. Karena dia tidak tahu passwordnya, akhirnya dia membawa kopernya ke lantai paling atas. Sesampainya di atas, dia pun mengingat passwordnya karena dia pernah melihatnya di saat pelayan bibinya membuka kopernya. Dia pun berhasil membukanya dan melemparkan bomnya ke atas dan meledak. Di sana terlihat Genpo sangat lega dan hanya menghitung beberapa detik saja, dia bakalan mati dan iblis Sebastian pun boleh memakan jiwanya. Tapi ketika Genpo sudah mulai tidak sadar, Sebastian memberikan penangkalnya dan membuat Genpo sembuh kembali. Genpo pun kebingungan kenapa dia melakukannya. Sebastian pun menjawab, "Kalau kuambil jiwamu sekarang, tidak akan seru. Lebih baik menunggu hingga jiwamu menghitam di kegelapan." Kemudian, Sebastian pun membawa Genpo pulang, merawatnya, dan juga melindunginya. Jadi sekian dulu alur cerita dari film Black Bolter ini. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe. Yang sudah subscribe, kalian like, komen di bawah, share ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa di next video.